Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Mujibilah dengan NIM 2241103011080. Di sini saya akan memaparkan materi akuntansi tentang istisna dan qard. Yang pertama ada akuntansi istisna. Pengertian istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan, pembeli mustasni dan penjual pembuat soni. Yang kedua ada istisna paralel, adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan atau pembeli mustasni dengan penjual pembuatan soni. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai soni. Yang kedua, karakteristik istisna. Karakteristik istisna: dalam akad istisna terdapat dua karakteristik, yaitu yang pertama, berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan masnu sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Yang kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Terus ada akuntansi penjual. Biaya perolehan istisna. Biaya perolehan istisna terdiri dari dua, yaitu yang pertama biaya langsung. Yang termasuk dalam biaya langsung diantaranya bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk proses pembuatan pesanan. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Yang termasuk dalam biaya tidak langsung diantaranya overhead, yaitu termasuk biaya akad dan pra-akad. Biaya perolehan istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malia Andini Safira dengan NIM 2241103011078. Baik, materi selanjutnya ada biaya perolehan istisna paralel. Biaya perolehan istisna paralel terdiri dari tiga, yaitu yang pertama ada biaya langsung, yang kedua ada biaya tidak langsung, dan yang terakhir ada biaya lainnya. Biaya langsung yang termasuk dalam biaya tersebut ada bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk proses pembuatan pesanan. Kemudian yang termasuk dalam biaya tidak langsung diantaranya yaitu termasuk biaya akad dan perakad. Yang terakhir yang termasuk biaya lainnya yaitu biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Selanjutnya ada perubahan pesanan dan tagihan tambahan. Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istisna dan biaya istisna. Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istisna, sehingga pendapatan istisna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan. Perlakuan akuntansi A dan B juga berlaku pada istisna paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istisna paralel. Materi selanjutnya ada akuntansi pembeli. Dalam akuntansi pembeli ada penerimaan tagihan pesanan, ada juga penerimaan barang pesanan. Yang pertama, penerima tagihan pesanan dari penjual. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Selanjutnya, penerimaan barang pesanan oleh pembeli. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irana Fadia Vivasari dengan NIM 2241 1030 1076. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu akuntansi qard. Jadi, qard atau disebut juga dengan soft and benevolent loan adalah pemberian harta kepada orang lain
yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad taupowi atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan menurut PSAK 59, pinjaman qard adalah penyedia dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan dalam perjanjian. Selanjutnya ada skema qard. Jadi yang pertama itu ada nasabah dan bank syariah. Nah, nasabah meminjam dana kepada bank syariah. Kemudian bank syariah meminjamkan dana dan digunakan oleh nasabah sebagai modal usaha. Kemudian nasabah mengelola usaha. Dan nanti keuntungannya 100% milik nasabah, dan nasabah mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh bank syariah. Selanjutnya ada contoh qard. Jadi ada bank syariah Al-Huda yang memberikan pinjaman sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun kepada nasabah. Pinjaman ini berupa qard yang harus dikembalikan dalam waktu 2 tahun. Nah, pertanyaannya, berapa biaya yang harus dibayar oleh nasabah? Jadi bunga yaitu biaya bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah 12% per tahun. Untuk 2 tahun, biaya bunga adalah, jadi biaya bunga itu cara menghitungnya 12% dikali 10 juta rupiah, jadi dikali 2 tahun. Jadi biaya bunganya itu 2.400.000 rupiah. Nah, total biayanya yang harus dibayar oleh nasabah adalah biaya bunga plus pinjaman awal. Nah, tadi kan biaya bunga sejumlah 2.400.000 rupiah dan pinjaman awalnya sejumlah 10 juta rupiah. Jadi total biayanya 12.400.000 rupiah. Jadi biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah 12.400.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Archie Maulana dengan NIM 2241 1030 1077. Saya ingin menerangkan lanjutan dari Mbak Malia Andini, yaitu menentukan nilai qard dalam akad istisna. Seorang pengembang properti syariah memberikan pinjaman sebesar 20 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun dan masa pinjaman 3 tahun. Pinjaman ini berupa qard yang harus dikembalikan dalam waktu 3 tahun. Berapa biaya yang harus dibayar oleh pengembang properti syariah? Nah, jadi ini teman-teman, jawabannya yaitu bunga biaya yang harus dibayar oleh pengembang properti syariah adalah 12% per tahunnya. Nah, kalau untuk 3 tahun biaya bunganya adalah 12% dan 20 juta rupiah ditambah 3 tahun. Biaya bunga 7.200.000 rupiah. Total biaya bunga yang harus dibayar oleh pengembang properti syariah adalah biaya bunga plus pinjaman awal. Total biaya bunga pinjaman awal total biayanya itu 7.200.000 rupiah ditambah 20 juta rupiah. Total biaya sama dengan 27.200.000 rupiah. Jadi biaya yang harus dibayar oleh pengembang properti syariah yaitu 27.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya menentukan nilai istisna dalam akad qard. Seorang pengembang properti syariah memberikan pinjaman sebesar 20 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun dan masa pinjaman 3 tahun. Pinjaman ini berupa qard yang harus dikembalikan dalam waktu 3 tahun. Berapa biaya yang harus dibayar oleh pengembang properti syariah? Jawabannya, bunga biaya yang harus dibayar oleh pengembang properti syariah adalah 12% per tahun. Untuk 3 tahunnya biaya bunganya adalah 12% ditambah 20 juta rupiah dan 3 tahun. Biaya bunganya yaitu 7.200.000 rupiah. Total biaya yang harus dibayar oleh pengembang properti syariah adalah biaya bunga plus pinjaman awal. Jadi total biaya bunga tambah pinjaman awal yaitu 7.200.000 rupiah ditambah 20 juta rupiah.
sama dengan Rp27.200.000. Jadi biaya yang harus dibayar oleh pengembang properti syariah adalah Rp27.200.000. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih.